Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Rohman dengan NIM 1714184, jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas C dengan MK Manajemen Perbankan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS dengan pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. Baik, dasar hukum perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berikutnya yaitu pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintahan. Oke. Yang pertama di sini adalah Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Sebagai negara yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah memerlukan simpanan dana pembangunan di bank. Namun untuk keperluan ini, bukanlah bank umum yang digunakan untuk mencairkan dana pembangunan, melainkan Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas negara. Berikutnya, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Berikutnya, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia. Sebagai lembaga negara, baik pemerintah maupun Bank Indonesia memiliki ketergantungan satu sama lain dalam kaitannya dengan berbagai kebijakan mengenai perbankan, ekonomi dan keuangan melalui konsultasi dan koordinasi. Berikutnya yaitu Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dan yang terakhir, dalam hal menerbitkan SSU negara atau membantu pembiayaan APBN. Di sini yaitu guna kelancaran pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka Bank Indonesia dapat membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Penerbitan surat utang ini harus mendapat persetujuan DPR saat APBN disahkan. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu jelaskan mengenai kegiatan bank. Oke, di sini kegiatan bank ada 3, yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat atau funding, yang kedua adalah menyalurkan dana ke masyarakat atau lending, dan yang terakhir adalah memberikan jasa-jasa lainnya atau servis. Oke, yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Yaitu yang pertama menggunakan simpanan giro atau demand deposit, merupakan simpanan pada bank di mana penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro. Berikutnya yaitu simpanan tabungan atau saving deposit, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah, dan penarikan dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. Yang terakhir yaitu simpanan deposito atau time deposit, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik dengan biliet deposito atau sertifikat deposito. Berikutnya yaitu yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Yaitu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu adalah kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. Berikutnya kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Berikutnya yaitu kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer. Berikutnya ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Adapun yang terakhir kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah dari kegiatan bank adalah memberikan jasa-jasa lainnya atau servis. Yang pertama ada menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, dan uang kuliah atau lain sebagainya.
Berikutnya yaitu melayani pembayaran seperti gaji atau pensiunan atau honor, pembayaran dividen, pembayaran bonus atau hadiah, dan pembayaran bonus atau hadiah. Berikutnya yaitu di dalam pasar modul perbankan dapat memberikan atau menjadi penanggung atau garantor, wali amanat atau trustee, perantara perdagangan efek atau broker, dan ada pedagang efek atau dealer. Dan adapun transfer, kiriman uang antar bank, inkaso atau collection, jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, biliet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Berikutnya ada clearing, merupakan jasa penarikan warkat yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank. Berikutnya ada safe deposit box, ada bank card, ada bank notes atau falas, kegiatan jual beli mata uang asing. Berikutnya ada bank garansi, yaitu jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu. Berikutnya ada referensi bank, yaitu surat referensi yang dikeluarkan oleh bank. Dan yang terakhir adalah letter of credit atau LC, merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu apa imbas dari musibah virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya efek bagi perbankan yang ada di Indonesia. Oke, dampak penyebaran virus corona atau COVID-19 kian menekan aktivitas ekonomi dalam negeri. Perlambatan itu akan berimbas juga kepada kredit perbankan, baik ke penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi. Dampak pandemi terutama di perekonomian Indonesia adalah yang pertama yaitu kelangkaan barang kebutuhan pokok. Sebagaimana kita tahu bahwa Cina dalam hal ini sebagai penyuplai utama impor banyak bahan-bahan pokok kebutuhan Indonesia, dan oleh karenanya kita juga pada akhirnya melihat beberapa kebutuhan kita terdampak kelangkaan dari impor bahan-bahan baku itu, akan kemudian mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi, kemudian menciptakan nilai tambah, dan oleh karenanya bisa jadi kalau ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian akan berdampak pula secara negatif kepada perekonomian Indonesia. Dan di sisi keuangan ada dampak capital outflow atau arus modal keluar dari pasar modal yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir, dan kita lihat IHSG sudah memasuki zona merah. Baik, berikutnya yaitu sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu terkait kebijakan pemerintah yang pemerintah ambil terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu Presiden memerintahkan seluruh menteri, gubernur, dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam APBN dan APBD. Yang kedua yaitu Presiden meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga yaitu Presiden meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Berikutnya itu yang keempat, Presiden meminta program padat karya tunai diperbanyak dan dilipat gandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain. Dan yang terakhir yang kelima, Presiden menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Di sini pertanyaannya adalah sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia? Menurut saya sudah benar, karena di sisi lain
Apa yang pemerintah ambil terhadap kebijakan tersebut adalah banyak sisi positif untuk masyarakat Indonesia, dan karena kebijakan tersebut bisa mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian yang ada di Indonesia terkait COVID-19 tersebut. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana menurut Anda seharusnya manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19? Menurut saya, terkait penyebaran pandemi COVID-19 yang sudah memasuki negara Indonesia ini, karena di lain sisi kita menghindari keramaian masyarakat, baik itu di tempat yang peribadatan ataupun tempat perniagaan atau tempat lain sebagainya. Jadi di sini seharusnya manajemen bank itu lebih menanggulangi kendalanya seperti yang pertama, teller atau customer service melakukan pelayanan terhadap nasabah itu di rumah nasabahnya sendiri, atau contoh misalkan nasabah tersebut menghubungi teller atau customer service tersebut untuk mendatangi rumahnya dan terjadi transaksi di situ, agar tidak terjadinya kerumunan massal atau banyaknya orang berkumpul. Dan di sisi lain, nasabah itu memberikan sedikit biaya tambahan atau biaya transport terhadap teller atau customer service yang mendatangi kediamannya atau rumahnya. Dengan sistem seperti ini, secara tidak langsung kita sudah mengurangi atau menanggulangi COVID-19 yang memang membahayakan terhadap tubuh kita, baik dari segi perbankan, perekonomian, ataupun segi sudut pandang lainnya. Baik, terima kasih. Mungkin seperti yang tadi saya sebutkan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datang dari manusia, yang benar datang dari Tuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.